Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari mata kuliah Pembuatan Baja kelas A, jurusan Teknik Metalurgi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penggunaan bahan baku lokal dalam pembuatan baja. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Findra Aulia, lalu ada Siti Nabilah, Theophilus Limanov Lumban Tobing, Ahmad Faisal Mubarok, dan yang terakhir Daniel Ibornov Gani. Indonesia memiliki potensi sumber daya biji besi yang cukup banyak jumlahnya. Dengan jumlah yang banyak ini, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada. Pembuatan baja merupakan suatu proses peleburan dan pemurnian panjang yang melalui beberapa tahapan hingga menjadi produk jadi. Pembuatan besi sebelumnya dapat melalui proses reduksi tidak langsung yang dilakukan di blast furnace dan dilanjutkan ke proses oksidasi di dalam BOF. Bahan baku pada rute ini antara lain adalah iron ore yang sebelumnya telah diaglomerasi, limestone, coal, dan scrap. Selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah campuran kompleks zat-zat yang berasal dari fosil tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami proses perubahan kimia dan fisika di dalam bumi selama jutaan tahun. Di mana pada grafik di samping dapat dilihat cadangan batu bara di Indonesia paling banyak berupa non-coking coal, yaitu jenis lignit, sebanyak 58,60%. Lokasi sumber batu bara terpusat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, sementara sisanya terletak di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Berdasarkan kebutuhan akan kokas yang terus meningkat untuk industri steelmaking dengan menggunakan blast furnace, maka diperlukan pengembangan batu bara jenis non-coking coal seperti lignit sebagai bahan baku pembuatan kokas. Pemanfaatan potensi lignit agar dapat menjadi kokas metalurgi sebagai bahan bakar dan reduktor untuk proses blast furnace dan untuk mengurangi impor kokas. Untuk meningkatkan kualitas batu bara, perlu dilakukan proses karbonisasi dengan campuran binder yang kemudian akan dibentuk briquette yang disebut dengan coal blending. Bahan pengikat atau binder yang digunakan yaitu recovered oil dari proses rolling. Di samping itu juga digunakan aditif yaitu produk Damdex yang berfungsi sebagai pengeras. Kokas yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembuatan kokas metalurgi pada industri pembuatan besi baja, terutama yang menggunakan teknologi blast furnace. Sumber daya alam yang digunakan dalam industri baja adalah hasil tambang berupa pasir besi dan biji besi. Di Indonesia berjumlah kurang lebih sebesar 1 miliar ton atau 0,49% dari total sumber daya dunia. Cebakan besi di Indonesia secara geologis terdiri dari 3 jenis endapan, antara lain pasir besi, biji laterit, dan biji besi atau biji primer. Penambangan biji besi di Indonesia banyak dilakukan terutama di daerah Kalimantan Selatan. Pertambangan skala kecil lainnya terdapat di Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Salah satu pengolahan biji besi lokal yaitu di PT Meratus Jaya Iron and Steel yang terdapat pabrik iron making yang menggunakan teknologi reduksi langsung berupa rotary kiln yang berkapasitas terpasang 315.000 ton per tahun. Produk utama pabrik adalah direct reduction iron atau dikenal sebagai besi spons. Scrap. Menurut beberapa sumber yang ada, penggunaan scrap sebagai bahan baku pembuatan baja di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan. Namun, hingga saat ini masih belum ada data pasti mengenai itu. Hal tersebut terjadi karena belum adanya perusahaan besar sebagai jasa penyedia scrap untuk memasok dalam beberapa industri baja yang ada di Indonesia dalam skala besar. Beberapa contoh penggunaannya dapat ditemui di daerah Jawa Tengah yang banyak terdapat industri pengolahan logam, di daerah Batam yang memiliki banyak galangan kapal, dan juga beberapa daerah lainnya di Indonesia. Pemanfaatan scrap sebagai salah satu bahan baku pembuatan baja dinilai cukup efektif karena mutu dari besi tua yang masih cukup baik dan bisa sebagai solusi untuk mengatasi limbah besi tua sudah tidak layak pakai yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun demikian, perlu diperhatikan juga beberapa komposisi kimia seperti unsur pengotor dalam scrap yang dapat mempengaruhi sifat baja yang dihasilkan nantinya. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi unsur negatif ini adalah dengan metode bubbling yang dilakukan dengan cara meniupkan oksigen melewati logam cair sehingga unsur pengotor akan teroksidasi atau bereaksi dengan oksigen. Berdasarkan literatur yang kami dapatkan, batu kapur atau limestone yang dapat digunakan langsung oleh industri baja yang ada di Indonesia adalah batu kapur yang berasal dari daerah Jawa Barat,
Jawa Tengah, dan Sumatera Utara karena mengandung CaO yang cukup tinggi untuk mengikat gas-gas seperti SO2 dan H2S. Dalam peleburan dan pemurnian besi atau logam lainnya, batu kapur berfungsi sebagai imbuh pada tanur tinggi. Biji besi mengandung silika dan alumina sebagai unsur tambahan, serta dalam proses peleburan, unsur-unsur tersebut bersenyawa dengan bahan pengimbuh berupa terak cair yang mengapung di atas lelehan besi, sehingga dapat dengan mudah untuk dipisahkan. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.